Jadi Korintus itu di sini mesti didahului surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Jadi 1 Romawi itu Korintus yang pertama, karena ada Korintus yang kedua. Di sini jelas, ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya. Jadi masalah halal di sini bukan sekedar makanan, ya, tetapi segala cara apa yang ia bisa lakukan, ia lakukan untuk mencapai tujuan. Walaupun ini juga menyangkut makanan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Jadi bukan soal makanan saja, tapi saya menggarisbawahi segala suatu halal bagiku, itu artinya apa saja yang ia ingin lakukan halal. Yang penting tujuannya tercapai, gitu ya. Islam enggak. Islam itu tujuan harus baik, harus dicapai dengan cara yang baik. Kemarin kan sudah saya terangkan itu sikap orang kafir terhadap agama Islam, sikap orang kafir terhadap orang beriman, sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Nah, salah satu sikap orang kafir terhadap orang Islam itu ya dia berusaha memurtadkan. Nah, di ayat kemarin kan sudah cukup banyak yang saya terangkan itu. Sikap orang kafir terhadap orang beriman. Satu saja tujuannya. Ya opo carane wong sing beriman jadi kafir? Dengan segala cara yang ada. Lebih-lebih di sini ada ayat segala sesuatu halal bagiku. Pengertian segala sesuatu halal itu bukan sekedar makanan minuman, tapi segala cara apa saja ia boleh lakukan. Yang penting tujuannya tercapai. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi memurtadkan orang Islam dengan cara bantu sembako secara rutin halal. Ya, bahkan menzinai, memperkosa. Ingat, sudah pernah saya terangkan waktu di jadi seorang murid madrasah aliyah perempuan itu yang biasa sehari-hari naik bemo, naik angkot itu. Kemudian suatu dibarengi dengan seorang perempuan juga yang berjilbab. Tapi yang ini pura-pura Islam. Akrab. Setiap hari ketemu di angkot, akrab. Karena akrab, suatu ketika si murid aliyah ini yang Islam ini diajak main-main oleh wanita berjilbab yang pura-pura ini. Kemana? Gereja. Diperkosa. Itu saya punya bukunya itu. Diperkosa itu. Ya, saya. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa dia seperti itu? Ya, ini segala sesuatu halal bagiku. Jadi yang penting tujuannya tercapai. Insya Allah Korintus ya. Bentar ya. Korintus yang pertama pasal 6 ayat 12. Korintus yang pertama pasal 6 ayat 12. Jadi Korintus itu di sini mesti didahului surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Jadi 1 Romawi itu Korintus yang pertama, karena ada Korintus yang kedua. Di sini jelas, ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya. Jadi
masalah halal di sini bukan sekedar makanan ya, tetapi segala cara apa yang ia bisa lakukan, ia lakukan untuk mencapai tujuan. Walaupun ini juga menyangkut makanan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Jadi bukan soal makanan saja, tapi saya menggarisbawahi segala suatu halal bagiku itu artinya apa saja yang ia ingin lakukan halal. Yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Islam enggak. Islam itu tujuan harus baik, harus dicapai dengan cara yang baik. Itu. Jadi orang Islam itu tidak boleh bertujuan tidak baik. Kita bertujuan tidak baik itu sudah dicatat oleh Allah, tapi belum dosa. Ketika seseorang bertujuan tidak baik, akan mencuri, akan apa, belum berdosa. Tetapi kalau tujuannya tadi, niat tadi dilaksanakan, baru ditulis dosa. Sebaliknya, orang Islam bertujuan baik, berniat baik, sudah ditulis oleh Allah, dipahalai. Sejak kemarin ibu, bapak sudah berniat soalnya. Sesuk Rebu yang ngaji rek. Mudah-mudahan saya bisa ikut. Sudah dipahalai oleh Allah. Dan ternyata hari Rebu sekarang betul-betul datang ngaji. Allah memberikan pahala dengan berlipat ganda. Ingin amal. Ketika ada edaran, ada ya, diperlukan dana ini. Lalu kita berniat, insya Allah saya besok baru niat sudah dipahalai. Disinilah bedanya ya, Islam dengan selain Islam. Ya. Baik, jadi ayat-ayat yang saya sebut di sini yang ada tanda palang itu adalah ayat-ayat yang melarang, ya, melarang orang Nasrani nikah dengan yang tidak seiman. Ya. Di kitab Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai ayat 6 dan seterusnya itu semuanya larangan. Tapi sekali lagi mereka sudah tidak menghiraukan kitabnya. Sehingga saya pernah menyatakan, kenapa umat Islam mundur? Kenapa orang Nasrani maju? Penyebabnya sama, satu penyebab saja. Mereka sudah meninggalkan kitab sucinya. Umat Islam meninggalkan Al-Quran, mundur wes. Orang Nasrani meninggalkan Alkitab, maju malahan. Karena kalau dia tetap berpegang ini, nggak maju. Di situ bedanya. Umat Islam justru banyak yang meninggalkan Al-Quran, walaupun tidak semuanya ditinggalkan, tapi banyak ayat-ayat Allah yang kemudian tidak dilaksanakan, diabaikan dan sebagainya. Ya itulah, tidak sekedar mundur, tapi celaka itu ya. Baik, itulah tentang perkawinan.